Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan ridhonya, dengan nikmatnya, dengan inayahnya kita masih diberikan kesempatan thalabul ilmi, kita masih diberikan kesempatan mencari ridho ilahi. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabat, yang mudah-mudahan kepada kita seluruh umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qadar 1-5 bahwa keistimewaan Ramadan ini yang pertama turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Quran pada acara nuzul Quran, nuzul semuanya turun. Ada anzala, ada nuzula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bagaimana bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk pada manusia. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu yang pertama turunnya Al-Quran yang disebut nuzulul Quran. Pada setiap 17 Ramadan selalu kita peringati, bukan hanya Al-Quran saja yang turun pada bulan Ramadan ini. Kitab Injil, Taurat, Zabur pun turun pada bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ini adalah turunnya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini berjumlah semuanya 104, dibagi-bagi. Ada yang ke Nabi Adam, ada yang ke Nabi Syed, ada yang ke Nabi Ibrahim, ada yang ke Nabi Nuh, ada suruh juga 104, dan wajib kita ketahui ada 4 kitab-kitab Allah. Jadi turunnya Al-Quran ini menjadi keistimewaan pada bulan Ramadan. Bagaimana Al-Quran bertahap yang telah saya jelaskan dulu, dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah pada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara kebutuhan. Ya, turunnya Al-Quran ini tergantung kebutuhan. Jadi tidak semuanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi berangsur-angsur. Untuk apa? Pertama, Al-Quran turun ini sebab ada pertanyaan.
pertanyaan dari para sahabat, dari musuh-musuh yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Ada juga karena ayat ini turun karena ada peristiwa. Pertanyaan, contoh turunnya Al-Quran karena pertanyaan saat Arab-Arab Baduy menanyakan bahwa Allah ini di mana. Turunnya ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambamu mengatakan di mana aku, kata Allah, sa'alaka ibadi anni, maka sesungguhnya anni fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Nah, jadi turun Al-Quran karena ada pertanyaan. Terus kedua, karena ada peristiwa Isra Miraj turun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena Al-Quran turun karena pertanyaan dan peristiwa. Itu keistimewaan pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan pada bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Yang saya bacakan tadi surat Al-Qadar 1-5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri itu malam kemuliaan. Khairu min alfi syahr. Kemuliaannya ini lebih dari 1000 bulan. Jadi keutamaan Lailatul Qadar pada waktu itu, dosanya diampuni, apapun keinginannya nanti baik di dunia maupun di akhirat akan segera terkabul dan lain sebagainya. Hatinya menjadi tenang, berubah 80 derajat dari akhlak dan lain sebagainya. Yang tadinya pikir atau angkuh berubah drastis karena kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya yuk yang merasa diri banyak dosa, yang merasa diri masih kurang ibadah, kesempatan pada momen Lailatul Qadar ini kita manfaatkan 10 hari berakhirnya bulan Ramadan. Ayo kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Tanazzalul khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Selain turunnya Al-Quran, selain ada Lailatul Qadar, juga pada bulan Ramadan tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat itu turun kepada bumi, pada langit dunia untuk mendoakan siapa-siapa dari hamba-hamba Nabi Muhammad ini, berdoa memohon ampun kepada Allah dan memuji nama Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan Lailatul Qadar ini sejak malam sampai subuh malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berada pada malam ini, yang berdoa padamu, yang memohon padamu. Jadi ada ciri-ciri orang yang dari suatu hadis disebutkan bahwa ciri malam Lailatul Qadar ini cuacanya adem, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Dalam hadis ini dikatakan bahwa malam ini, hari ini secara damai, sangat damai, baik dari cuaca, kondisi tubuh itu sangat bisa kita rasakan. Yang pertama, kemuliaan Ramadan itu adanya turunnya Al-Quran. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar. Semoga pada malam-malam 21, 23, 25, 27 yang disebutkan oleh para ulama ini
bisa kita manfaatkan. Tidak ada dalam Al-Quran menyebutkan menas bahwa tanggal sekian loh, bahwa tanggal 21, 23, enggak ada. 21, 23 malam-malam ganjil ini adalah hasil dari penelitian, hasil dari apa yang dirasakan oleh para ulama, mendapatkan mukasyafahnya para ulama, kejelian para ulama, hatinya basirahnya para ulama. Dia dapat melihat kapan turunnya Lailatul Qadar ini dan dapat dirasakan. Semoga dengan 10 hari terakhir Ramadan ini kita semuanya bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini bukan bersibuk-sibuk untuk memikirkan hal-hal di luar ibadah ya. Kebanyakan kita memikirkan baju, lebih memikirkan THR ya. Itu masyarakat kita ini lebih umumnya memikirkan hal-hal bukan ibadah, malah memikirkan dengan tunjangan, malah khawatir itu mah lebaran belum dapat itu. Nah itu kalau kita merasa kurang beramal atau kurang ibadah, sok hilangkan pikiran-pikiran itu, segera fokuskan kepada ibadah untuk mencapai ridho Allah, rahmat Allah, dengan berniat mencari Lailatul Qadar. Mungkin itu penjelasan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.